Oke, pernah nggak sih kamu ngerasain, padahal baru kemarin dikasih uang saku sama orang tua, tapi tiba-tiba uang saku habis seketika. Halo, perkenalkan nama aku Faiz Sultan Muhammad dengan NIM 20240140258 dari kelas F. Di sini aku mau presentasi dengan judul Ayo menabung, sisakan uang sakumu sebelum habis tanpa jejak. Nah, lanjut. Nah, sebelum lanjut ke isi materinya, aku ada quotes dulu. Uang saku itu misterius, kadang datang tanpa suara dan hilang tanpa jejak. Nah, kamu termasuk yang ngerasain ini nggak? Kalau iya, mungkin nggak kamu doang. Di luar sana mungkin ada beberapa orang atau bahkan banyak orang yang mengalami hal seperti ini. Jadi, kalian harus lebih mempelajari tentang menabung, manfaat menabung, apa sih menabung itu, dan lain-lain. Untuk itu, ayo kita lanjut untuk membahas menabung. Nah, apa itu menabung? Jadi, menabung itu adalah kegiatan untuk menyisihkan sebagian uang untuk disimpan. Nah, misal pada awal bulan kita dikasih uang sama orang tua, kita harus menyisihkan sebagian uang itu untuk ditabung, untuk disimpan di tempat yang biasa kalian lakukan, misal di bank bisa, dan lain-lain. Nah, tujuannya untuk apa? Tujuannya untuk memenuhi kebutuhan kita di masa depan atau untuk keadaan darurat. Nah, jadi menabung itu bisa untuk bekal kita ke depan. Jadi, kita ke depan itu punya tabungan yang kita simpan dari sekarang. Misal sekarang itu mahasiswa, semester 2, 19 tahun, 5 tahun ke depan, bayangkan kita udah punya beberapa uang gitu yang kita simpan. Dan kalau terjadi hal-hal yang darurat, kejadian darurat, kita nggak perlu panik. Kita nggak perlu misal telepon orang tua. Misal dengan kejadian ban bocor. Nah, kita nggak harus telepon orang tua, ngabarin untuk minta transfer uang. Karena kita punya tabungan, kita bisa gunakan tabungan itu untuk membiayai, misal ganti ban, dan lain-lain. Nah, nabung itu juga membentuk kebiasaan keuangan yang sehat. Jadi, menabung itu membentuk kebiasaan. Nah, jadi keuangan kita menjadi sehat. Kita nggak kehabisan uang. Kita jadi rajin menabung setelah dikasih uang saku sama orang tua. Nah, seperti itu. Nah, fakta menarik tentang menabung di Indonesia yang kuambil dari Good Stats Desember 2024 tentang survei menabung di Indonesia. Yang menariknya adalah hampir 70% masyarakat di Indonesia tidak memiliki tabungan. Dan 30% yang rutin menyisihkan uang untuk ditabung. Jadi ibaratnya gini, ada 10 orang dan 7 orangnya nggak nabung. Yang nabungnya cuma 30 orang. Alasan utamanya karena belanjanya impulsif, yaitu sekitar 34,5%, dan penghasilannya tidak cukup, 28,2. Nah, jadi itu alasannya kenapa 70% masyarakat Indonesia tidak memiliki tabungan. Dan penghasilannya tidak cukup. Jadi penghasilannya itu untuk memenuhi kebutuhan. Untuk menabung itu nggak ada. Jadi emang kalau kita tahu ya, gaji pekerja di Indonesia itu kan rendah sekali. Jadi sangat wajar apabila masyarakat mungkin pada mau menabung, tapi memang uangnya yang tidak cukup gitu ya.
Nah, yang menarik itu ada belanja impulsif. Aduh, kita harus kurangi belanja yang kayak gitu. Kita harus punya skala prioritas dalam belanja supaya keuangan kita terkontrol dengan penghasilan yang kita dapat. Itu. Lanjut. Nah, kenapa kita harus menabung? Yang pertama, uang saku sering cepat habis tanpa sadar. Yang kedua, kebutuhan mendadak bisa datang kapan saja. Yang ketiga, menabung sama dengan bentuk kontrol diri dan rasa aman. Nah, kenapa kita harus menabung? Ya karena ini, uang saku sering habis ketika kita tidak sadar. Tiba-tiba pas kita cek di rekening, di dompet, loh kok tinggal segini? Padahal baru kemarin dikasih uang sama orang tua. Nah, yang kedua, kebutuhan mendadak bisa datang kapan saja. Nah, seperti yang aku bilang tadi, ketika kita punya tabungan, kita ada rasa aman lah. Ketika tiba-tiba terjadi hal yang tidak diinginkan, seperti ban bocor, terus laptop rusak, kamera rusak, kita bisa langsung benerin dan bisa cepat bayar. Nah, yang ketiga, menabung sama dengan membentuk kontrol diri dan rasa aman. Nah, ketika kita terbiasa menabung dan punya niat menabung, ketika kita mendapatkan uang dari orang tua, kita jadi ada pikiran untuk langsung aku tabung aja lah, jangan gue beli-beliin, nanti kalau kelamaan kalap gitu kan. Jadi membentuk kontrol diri dan rasa aman. Rasa aman tuh ketika aku punya tabungan sekian, jadi aman, akhir bulan gak kehabisan gitu. Jadi kita ada rasa aman. Lanjut. Tantangan, banyak sekali tantangan untuk kita menabung. Jadi menabung itu bukan cuma ya omong doang lah. Kita harus praktek, harus kerjakan menabung itu. Nah, tantangannya, apalagi kita sebagai mahasiswa, kita sebagai anak rantau, banyak sekali godaannya. Yang pertama, kopi. Nah, ini dia. Kalau kita rapat kepanitiaan, kita beli kopi, nugas di kafe sama teman beli kopi, jajan, ketika ngerjain tugas kan, pertama mungkin beli kopi. Nah, yang kedua, udah mulai lapar nih, beli pisang keju. Beberapa saat kemudian lapar lagi, beli nasi. Nah, itu yang buat boros. Dan ajakan nongkrong sama teman. Ketika malam-malam di WA, ayo nongkrong, ada ini, bahas ini. Oh, oke. Nongkrong. Nah, itu. Dan belum lagi gaya hidup yang konsumtif dan selalu ikuti tren. Misal sering scroll TikTok, ada FYP outfit keren untuk mahasiswa. Ada baju celana dilihat, scroll komen, etalase dicek di Shopee, di TikTok Shop, check out. Nah, itu yang membuat mahasiswa itu sulit menabung. Oke, tantangannya. Lanjut. Nah, manfaat menabung. Menabung itu juga sebenarnya punya banyak sekali manfaat, tapi yang aku tampilin hanya 3. Yang pertama itu ada punya dana darurat. Nah, yang aku jelasin tadi. Terus yang kedua, belajar disiplin dan tanggung jawab keuangan. Nah, yang tadi juga yang udah aku jelasin, ada perlindungan diri, terus rasa aman. Nah, yang ketiga, bisa beli barang penting tanpa utang. Nah, misal kita pengen beli barang yang lumayan mahal, tapi jangan sering-sering. Misal kayak buat self reward. Setelah UCP dapat nilai bagus karena kemarin belajar, gak tidur, nyatet banyak. Nah, boleh tuh kita beli barang yang agak mahal, misal jam tangan atau sepatu. Nah, kita beli pakai uang kita sendiri, gak usah ngutang
nggak usah apalah pinjol dan lain-lain. Nah, kita lanjut. Nah, tips menabung dari uang saku. Nah, poin pertama yang harus digarisbawahi adalah sisihkan tabungan di awal, bukan menunggu sisa di akhir. Jadi setelah kita mendapatkan uang saku dari orang tua, kita harus segera menabung. Kita harus menyisihkan uang tersebut. Nah, kalau aku pribadi, nabungnya seperti ini. Sisihkan 30% dari uang saku untuk ditabung. Misal contoh, uang saku 1.700.000. Nah, 1.700.000 dari 30%-nya itu 510 atau 500 lah kita buletin. Nah, sisanya 1.190.000 itu untuk kita belanjakan di bulan tersebut. Nah, jadi uang tabungan di bulan itu yang aku simpan adalah 500.000. Nah, tapi menabung itu juga bukan perlu uangnya doang, 500.000 doang, tapi kita juga perlu konsistensi. Jadi misal sekarang bulan Juni misal, nah kita tuh nggak hanya bulan ini doang, bulan selanjutnya Juli kita juga harus nabung, selanjutnya. Nah, kita harus nabung juga. Nah, untuk tempat nabung terserah kalian mau di mana, mau di celengan, nah Barbie, ada apa ini, Tom and Jerry ya kan? Bisa di BRI, BCA. Nah, atau kalian juga bisa bagi lagi dari 500.000 ini dibagi dua, setengah tabung, setengah diinvestasikan ke saham dan lain-lain. Nah, udah menuju akhir presentasi, aku ada ajakan dulu nih untuk kalian. Menabung itu nggak harus besar, nggak harus banyak, yang penting mulai aja dulu. Nah, jadi kalau kalian mau nabung pertama-tama itu nggak perlu banyaknya uang lah. Yang penting kalian mulai aja dan konsisten. Mulai dulu dan konsisten. Untuk besaran uang itu semampu kalian, sebisa kalian, dan udah kalian perhitungin lah, supaya uang yang untuk kalian belanjain di bulan tersebut itu cukup. Nah, jadi nggak terlalu penting lah ukuran atau banyaknya uang. Yang penting kalian mulai menabung konsisten. Nah, itu aja. Jadi kalian harus mulai dulu untuk nabung, rasain manfaatnya. Manfaatnya itu mungkin nggak bakal kerasa di dekat-dekat ini, mungkin di masa depan akan terasa. Dan ketika terjadi kejadian hal yang tidak diinginkan, itu bakal kerasa. Kita nggak panik karena kita punya kita punya cadangan uang untuk hal-hal yang tidak diinginkan. Nah, seperti itu. Nah, sudah berakhir presentasi dari saya. Terima kasih. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.